Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Otak Encer. Kali ini kita mau kupas tuntas lagi mengenai FRSKB Guru IPS. Apa nih? Jenis-jenis tanah, geografi. Yo, simak terus videonya. Soal nomor 1, daerah Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur memiliki jenis tanah yang terbentuk dari hasil proses pelapukan batu kapur dan tidak subur. Daerah Tenggarong merupakan daerah karst. Jenis tanah di Tenggarong adalah A. Andosol, B. Mediteran, C. Litosol, D. Regosol, E. Latosol. Kira-kira jenis tanahnya apa teman-teman? Nanti seperti biasa ya, videonya bisa teman-teman pause sesuai dengan kebutuhan. Udah dapat? Yaps, betul banget ya B, Mediteran. Pembahasannya, tanah kapur atau Mediteran atau Mediterania merupakan hasil dari pelapukan bebatuan kapur. Karena terbentuk dari tanah kapur, bisa disimpulkan kalau tanah ini tidak subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Ciri-ciri tanah kapur adalah berasal dari bebatuan kapur, miskin unsur hara, dan kurang subur. Tanah kapur ini cocok nih kalau ditanamin pohon jati dan palawija. Oke ya teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya. Lanjut lagi yuk, kita ke soal nomor 2. Tanah aluvial merupakan tanah yang terbentuk dari material halus hasil pengendapan aliran sungai, sedangkan tanah organosol berasal dari sisa-sisa tumbuhan rawa yang membusuk. Kedua jenis tanah tersebut terdapat di daerah A. Pantai Utara Jawa dan Kalimantan, B. Pulau Bali dan Sumatera, C. Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat, D. Pantai Selatan Pulau Jawa dan Sulawesi, E. Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Tanah aluvial dan organosol? Yaps, betul banget yang A. Pantai Utara Jawa dan Kalimantan. Pembahasannya, tanah aluvial. Tanah jenis ini berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Tanah aluvial umumnya subur karena memiliki kandungan air yang cukup. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena terbawa dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Tanah aluvial terdapat di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, di sepanjang sungai Barito, Mahakam, Musi, Citarum, Batanghari, dan Bengawan Solo. Sedangkan tanah gambut atau organosol atau tanah rawa adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan bahan organik seperti tumbuhan, gambut, dan rawa. Tanah gambut biasanya terdapat di daerah yang memiliki iklim basah dan bercurah hujan tinggi. Tanah ini memiliki ciri-ciri berwarna hitam, memiliki kandungan air dan kandungan organik yang tinggi, memiliki tingkat keasaman yang tinggi juga, nilai pH-nya hanya 0,4. Miskin akan unsur hara, drainasenya jelek, dan pada umumnya kurang subur. Tanah organosol terdapat di Jawa, daerah pasang surut di dataran timur Sumatera, pantai Kalimantan bagian barat dan selatan, dan pantai Papua bagian barat dan selatan. Sekalipun kurang subur, tanah gambut ini masih dapat dimanfaatkan kok untuk persawahan, palawija, karet, dan kelapa. Berarti jelas ya teman-teman, kedua jenis tanah tersebut terdapat di daerah pantai utara Jawa dan Kalimantan. Option A. Sampai di sini masih oke ya teman-teman. Kita lanjut lagi yuk ke soal nomor 3. Disajikan ciri-ciri tanah sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar tanah berada di hutan rawa. 2. Mineral mudah lapuk dan kaya unsur hara. 3. Mengandung banyak abu vulkanik. 4. Terjadi akumulasi bahan organik. Dan yang kelima, tanah sangat subur. Ciri-ciri tanah andosol adalah nomor option A 1, 2, dan 3, option B 1, 3, dan 5, option C 2, 3, dan 5, option D 2, 4, dan 5, option E 3, 4, dan 5.
tanahnya kira-kira yang mana teman-teman? Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman ya, agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya. Oke, udah dapat? Yap, betul banget. Yang C, 2, 3, dan 5. Pembahasannya tanah vulkanis. Dari namanya kita pasti bisa nebak teman-teman, kalau tanah vulkanis adalah tanah hasil pelapukan bahan padat dan cair dari adanya aktivitas vulkanisme alias gunung meletus. Nah, saat sebuah gunung berapi meletus, bahan-bahan yang keluar dari perut gunung berapi tersebut mengalami pelapukan dan menjadi tanah vulkanis. Tanah vulkanis memiliki tingkat kesuburan yang tinggi karena mengandung unsur hara atau mineral yang dibutuhkan tanaman. Jenis tanah ini tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok. Tanah ini biasanya digunakan di daerah pertanian dan perkebunan. Berdasarkan jenisnya, tanah vulkanis itu dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu tanah regosol dan andosol. Kedua jenis tanah ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tanah regosol memiliki ciri berbutir kasar dan warnanya kelabu hingga kuning. Tanah regosol ini cocok nih untuk tanaman palawija, tembakau, dan buah-buahan. Sementara tanah andosol memiliki ciri berbutir halus, tidak mudah tertiup angin, dan warnanya abu-abu. Tanah andosol ini sangat cocok digunakan untuk pertanian. Di soal yang ditanya adalah ciri-ciri tanah andosol, berarti ditunjukkan oleh nomor 2, yaitu mineral mudah lapuk dan kaya unsur hara. Lalu nomor 3 teman-teman, mengandung banyak abu vulkanik. Dan yang kelima, tanahnya sangat subur, berarti option C. Gitu ya teman-teman. Sampai di sini oke. Semisal nanti ada requestan dari teman-teman, bisa ya dituliskan di kolom komentar. Nanti akan segera kita buatkan videonya. Yuk kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Tanah yang cocok untuk tanaman jati adalah jenis tanah. Option A, argonosol. Option B, andosol. Option C, regosol. Option D, mergel. Option E, latosol. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Cocoknya buat tanaman jati? Yaps, betul banget ya D, mergel. Pembahasannya, tanah mergel merupakan campuran tanah liat, kapur, dan pasir. Ciri-ciri tanah ini adalah memiliki kandungan mineral yang tinggi, memiliki kandungan air yang tinggi, dan subur. Tanah ini banyak ditemukan di daerah Solo, Jawa Tengah, Madiun, dan Kediri, Jawa Timur. Tanah mergel ini sangat cocok nih untuk ditanami tanaman jati. Jadi jelas banget nih jawabannya yang D, mergel. Oke teman-teman, tetap semangat teman-teman diperjuangkan untuk SKB CPNS tahun ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran, dan hasil yang terbaik dunia akhirat. Stay tune terus ya di channel Otak Encer. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jenis tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal adalah option A, tanah grumusol. Option B, tanah andosol. Option C, tanah argosol. Option D, tanah litosol. Dan option E, tanah latosol. Yang mana nih? Hati-hati, hampir mirip ya. Belakangnya sol-sol semua. Yaps, betul banget ya D, tanah litosol. Pembahasannya, tanah litosol merupakan tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak terlalu tebal. Tanah ini berasal dari jenis batu-batuan keras yang belum mengalami pelapukan dengan sempurna. Oleh karena itu, tanah jenis ini sulit untuk ditanami tumbuhan. Tanah litosol memiliki ciri tekstur yang bermacam-macam, berasal dari batu-batuan keras dan kandungan unsur haranya rendah. Tanah ini dapat ditemukan di lereng gunung dan pegunungan di seluruh Indonesia. Persebarannya ada di daerah Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi. Tanah litosol umumnya nih tidak bisa dimanfaatkan, hanya sebagian kecil saja yang dapat digunakan untuk tanaman pohon-pohon besar di hutan, palawija, dan padang rumput.
Oke teman-teman, jadi jawabannya yang D ya, tanah litosol. Sampai di sini masih oke ya teman-teman? Lanjut lagi, bisa dipahami kan ya? Oke, lanjut lagi yuk, kita ke soal yang berikutnya. Jenis tanah berwarna merah serta mengandung zat besi dan aluminium adalah option A, tanah litosol, option B, tanah andosol, option C, tanah latosol, option D, tanah argosol, option E, tanah grumusol. Yang mana nih teman-teman? Sekarang yang ditanya yang berwarna merah, mengandung zat besi dan aluminium. Yaps, betul banget. Yang C, tanah latosol. Pembahasannya, tanah latosol merupakan jenis tanah tua yang terbentuk dari batu api yang mengalami proses pelapukan nih. Lebih lanjut, tanah ini memiliki ciri bersifat asam, kandungan bahan organiknya rendah hingga sedang, memiliki warna merah hingga kuning dan memiliki tekstur lempung. Tanah latosol ini adalah tanah yang banyak mengandung zat besi dan aluminium. Tanah ini tersebar di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Tanah ini cocok nih untuk hutan tropis. Oke ya teman-teman, sampai di sini bisa dipahami kan ya? Yuk kita ke soal yang terakhir. Wah, gak kerasa kan ya? Kita coba yuk. Jenis-jenis tanah yang sangat subur di Indonesia adalah option A, tanah aluvial, vulkanis, dan laterit. Option B, tanah aluvial, gambut, dan pozolit. Option C, tanah kapur, margalit, dan humus. Option D, tanah aluvial, vulkanis, dan humus. Option E, tanah gambut, kapur, dan vulkanis. Kira-kira mana nih teman-teman yang sangat subur ketiga-tiganya? Betul banget, yang D, tanah aluvial, vulkanis, dan humus. Pembahasannya, tanah humus terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. Tanah ini memiliki ciri berwarna kehitaman, sangat subur, memiliki kandungan mineral yang tinggi dan kaya akan unsur hara. Jenis tanah ini dapat ditemukan di bawah bebatuan dan tumbuh-tumbuhan yang lebat. Di Indonesia, persebarannya ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian wilayah Sulawesi. Untuk tanah aluvial dan vulkanis udah kita jelaskan ya teman-teman di awal tadi. Berarti jenis tanah yang sangat subur di Indonesia ada tanah aluvial, vulkanis, dan humus. Option D.